认不认罪？操！操！操！ Cerita diawali dengan memperlihatkan aksi penyiksaan seorang pria bernama Zhang oleh seorang detektif bernama Jidong karena diketahui Zhang tak kunjung mengakui tindak kriminal yang ia lakukan. Berdasarkan banyaknya bukti yang mengarah pada Zhang, Jidong pun akhirnya menetapkan Zhang sebagai pelaku yang membuatnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Beberapa bulan sebelumnya kita akan diperlihatkan dengan bagaimana kehidupan Zhang di masa lalu. Zhang merupakan seorang pelatih bisbol di sebuah yayasan panti asuhan dan dikenal dekat dengan semua anak-anak di sana, sehingga tak heran jika mereka telah menganggap Zhang sebagai sosok ayah yang begitu penyayang. Selain itu, kebahagiaan Zhang dilengkapi dengan hadirnya sosok istri dan lahirnya sang buah hati yang memang sudah mereka nantikan sejak lama, di mana anak-anak panti juga turut berbahagia atas lahirnya sosok yang dianggap sebagai adik, sehingga mereka selalu antusias apabila Zhang membawa anak dan istrinya ke tempat latihan. Pada momen tahun baru, Zhang dan istrinya selalu mengajak anak-anak panti makan-makan sambil membagikan angpau kepada mereka, di mana pada momen itu Zhang mendapati salah satu anak dengan luka lebam pada wajahnya dan tidak menjawab apapun ketika Zhang mencoba menanyakan apa penyebabnya, sehingga Zhang berharap bahwa luka tersebut hanyalah dari perkelahian kecil di antara teman-temannya. Entah apa yang terjadi sebelumnya, Zhang mendapat kabar bahwa anak yang wajahnya lebam kemarin dilaporkan menghilang. Hal itu membuat Zhang dan para anak yang lain langsung ke ruang pimpinan untuk menegur karena dianggap lalai dalam menjaga anak-anak. Namun alih-alih menunjukkan rasa tanggung jawab, si pimpinan justru berasumsi bahwa anak tersebut pergi atau kabur sesuai dengan keinginannya sendiri. 你要搞清楚，我才是这家孤儿院的院长，你不过就是个教棒球的而已。 Pimpinan panti rupanya terlibat dengan sindikat jual beli organ dan mulai menargetkan bocah yang lain. Namun di saat bocah itu berteriak, satu persatu temannya sadar hingga membuat si pimpinan menjadi kewalahan. Dan tepat sebelum Zhang sempat melerai mereka, si pimpinan sudah maut duluan, yang membuat Zhang tak punya pilihan selain menutupi kasus ini. Belum beres dengan masalah itu, Zhang kini mendapat kabar hilangnya sang anak ketika diajak jalan-jalan oleh istrinya, di mana Zhang lekas melakukan pencarian ke seluruh kota dengan menyebarkan poster sebanyak mungkin, berharap ada seseorang yang akan memberinya kabar. 不好意思，请问你有看到这几天有看到这个小女孩？不好意思，我没有看到这个，真的不好意思。 Di tengah pencarian itu, Zhang mendapat panggilan dari staf rumah sakit mengaku melihat si Orok sedang digendong oleh kepala perawat di sana. Namun setelah Zhang mendatangi si perawat itu, si perawat justru mengelak dan bersikeras tidak mengenali si Orok hingga membuat Zhang kehilangan kendali karena tak terima dengan pernyataan si perawat yang tampaknya sedang berbohong. 到底为什么都要来跟我要人呐、偷走的你去找小偷啊？为什么要为难我们医护人呐、莫名其妙。 如果让我知道跟医院有关系， Takdir seakan tak memberikan Zhang jeda dari setiap masalah yang ia hadapi. Malam hari setelah pulang dari rumah sakit, ia menemukan sang istri bundir karena diduga stres akibat kehilangan anaknya. Yang di tengah keterpurukannya itu, Zhang lagi-lagi menerima panggilan dari staf untuk bertemu di atap rumah sakit karena bersedia menceritakan semua yang ia ketahui termasuk keterlibatan si perawat yang sebelumnya sempat dicurigai. 案发前你多次威胁医护人员， 我根本不认识他。 Sesampainya di lokasi, Zhang justru dikejutkan dengan kerumunan warga atas jatuhnya seseorang yang ternyata itu adalah si staf itu sendiri, di mana situasi tersebut seolah menjadikan Zhang sebagai tersangkanya. Sehingga dari peristiwa itulah alasan kenapa Zhang ditangkap dan disiksa oleh si detektif Jidong pada awal film. 我无罪，你有罪，没有罪。
Belasan tahun kemudian Zhang akhirnya bebas bersyarat meski seharusnya dipenjara seumur hidup. Ia kembali ke rumahnya yang sudah hampa, hening, tanpa manjaan istri atau tangisan sang buah hati, di mana pada suatu hari detektif Jidong datang berkunjung entah sekedar silaturahmi atau merasa bersalah. Namun Zhang justru sudah tidak mempedulikan semuanya. Selama di penjara, tak sehari pun bagi Zhang melupakan rentetan kejadian yang sudah menimpa ia dan keluarganya. Zhang yang masih tidak bisa menerima kenyataan pun mulai merencanakan misi balas dendamnya, dimulai dengan si perawat sebagai target pertamanya. 我传给你之后，你就不要再打来烦我了，就这样，再见。 Singkat cerita, Zhang berhasil membawa si perawat ke markas yang sudah disiapkan khusus untuk orang-orang yang terlibat. Di sana Zhang meminta si perawat mengatakan apapun yang ia ketahui, sempat mengelak dan berkata tidak tahu. Si perawat akhirnya jujur bahwa ada seorang konglomerat yang ingin transplantasi jantung anaknya dengan bantuan beberapa pihak termasuk rumah sakit dan polisi, hingga membuat Zhang semakin emosi dan langsung menghabisi si perawat saat itu juga. 你把我女儿交给了谁？ Sejenak kita diperkenalkan dengan seorang siswi cantik bernama Susi dan sahabat dekatnya bernama Jewel. Diketahui Susi merupakan putri dari si konglomerat yang kini sudah tumbuh besar. Namun rupanya jantung Susi masih memerlukan operasi ulang yang akan dilaksanakan secepatnya. 哦，那你跟我们的观众打一下招呼，你叫什么名字？佳佳。7、8，开始！1、2、3、4、5、6、7、8，加油！ Selain Jewel, Susi memiliki sahabat laki-laki bernama Si Hao, anak dari bibi pengasuh sekaligus sopir dari keluarganya. Mereka tumbuh dan bersekolah di tempat sama sejak kecil atas keinginan ayahnya Susi agar Si Hao bisa menjaga dan melindungi Susi selama ia berada di sekolah. Sepulangnya sekolah, Susi mampir ke rumah teman sekelasnya terlebih dahulu. Kita panggil saja Samsul, di mana mereka tak sengaja menemukan siaran langsung dari situs gelap yang menampilkan si perawat sedang disiksa secara brutal, di mana Si Hao yang hanya menganggap tayangan itu rekayasa pun justru menjadi pertengkaran dengan Samsul, sehingga Susi langsung mengajak Si Hao untuk segera pulang. 怎样？现在要打架是不是？来呀！收拾好。就凭我喜欢他，你有什么问题吗？ Belum tiba di rumah, Susi dan Si Hao jalan terlebih dahulu sambil saling mengungkapkan perasaan cinta mereka masing-masing, di mana momen romantis tersebut seketika berubah saat mereka didatangi Samsul bersama para komplotannya sehingga alhasil, Si Hao berhasil membuat mereka semua tak berdaya termasuk Samsul itu sendiri. Tak ingin masalahnya semakin rumit, Susi pun mengajak Si Hao untuk segera pergi dari tempat ini. Tanpa sadar, ada sosok yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Atas pengakuan si perawat, rupanya ia memiliki rekan yang menjembatani antara klien dan target, yaitu seorang pria bernama Chen atau ayah dari Samsul sendiri, di mana sosok misterius yang tadi memperhatikan perkelahian Samsul rupanya adalah Zhang, dengan maksud akan membawa Chen dan Samsul saat itu juga. Dan inilah Chen, rekan si perawat yang diketahui adalah orang yang bertemu dengan si klien secara langsung, yang karena Chen tak kunjung mengaku, Zhang pun langsung menunjukkan Samsul dengan kondisi terikat agar Chen segera buka suara, sama seperti sebelumnya. Aksi brutal tersebut kembali ditayangkan di situs dark web.
kabar penculikan Chen sampai ke pihak kepolisian termasuk Jidong, mereka pun segera ke rumah Chen untuk mengevakuasi istrinya yang masih syok dan belum bisa ditanya-tanya di mana Jidong. Malah dibuat terkejut dengan siaran langsung penyiksaan di web gelap, sama seperti pada kasus si perawat yang menghilang beberapa hari lalu. 看起来是这样网，跟那个虐杀护理师的可能是同一个。 Melihat Samsul diperlakukan seperti itu, Chen akhirnya buka suara dan mengaku bahwa kliennya adalah pemilik saham rumah sakit bernama Yuan. Tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari Susi sendiri. Mendengar kembali keterlibatan pihak rumah sakit dan oknum polisi, Zhang pun kembali emosi sehingga ia langsung menghabisi Chen saat itu juga. 你有这个能耐吗？ Sementara itu, Samsul langsung dilepaskan setelah memberikan titik koordinat dari siaran langsung yang sedang ditonton Jidong dan rekannya. Dari serangkaian kasus tersebut, Jidong tiba-tiba teringat satu nama yaitu Zhang karena ia pernah berurusan dengan rumah sakit tempat si perawat bekerja. Ditambah, baru bebas setelah menjadi pelaku kematian staf rumah sakit yang sama, yang mana semua itu semakin memperkuat dugaan bahwa Zhang sedang melakukan aksi balas dendamnya. 长期吗？喂， 状况比较稳定了。 Rekan Jidong bernama Yang Xiao tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Zhang di jok belakang mobilnya. Di sana Zhang langsung mengatakan bahwa ia dijebak oleh Jidong atas kematian si staf rumah sakit 17 tahun lalu dan meminta Xiao agar membuktikan siapa dalang di balik semua kejahatan tersebut. 找到曾经通的罪证。 Dan inilah Yuan, si konglomerat sekaligus pemegang saham terbesar rumah sakit tempatnya membeli organ. Mengetahui jika Susi tampak memiliki hubungan spesial dengan si Hao, ia pun meminta agar mereka fokus dengan sekolah daripada berpacaran, sehingga membuat Susi kecewa dengan semua itu. 你们的任期也就结束了。 Tanpa ada kendala sedikit pun, Zhang langsung menangkap target berikutnya di area parkir rumah sakit yaitu Yuan sendiri. Namun aksinya tersebut terekam jelas oleh kamera pengawas yang akhirnya menjadi petunjuk penting bagi pihak kepolisian. Ditemani pengasuhnya, Susi menerima kabar penculikan sang ayah dari pihak kepolisian. Meski si polisi berjanji akan segera menangkap pelaku, Susi diam-diam bermaksud mendatangi rumah pelaku dengan modal lokasi pada papan tulis di kantor polisi, sehingga ia langsung menghubungi si Hao untuk meminta agar mengantarkannya ke sana. 不好意思，我想要去厕所。我爸被绑架，你先来载我。北都在饭店。 Di sisi lain, detektif Jidong dan rekan-rekannya juga sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Zhang untuk melakukan penangkapan. Namun setibanya di sana, mereka tak mendapati Zhang dimanapun karena rupanya Zhang sendiri sudah mempersiapkan diri untuk kabur dan... Dalam pelariannya, Zhang berpapasan dengan Jidong hingga aksi baku hantam pun tak bisa dihindarkan. Meski sempat dibuat kewalahan, Zhang berhasil membuat Jidong tak berdaya dan melanjutkan pelariannya dengan mudah. Di mana para polisi justru dibuat repot dengan aksi pengendara yang membawa motor masuk ke dalam gang sampai akhirnya... Berhasil kabur menggunakan mobil, Zhang tak menyadari jika dirinya diikuti oleh Susi karena kebetulan Susi melihat aksi pengejaran tersebut. Yang setibanya di markas, ia langsung menginterogasi Yuan dengan bertanya yang selama belasan tahun ini menghantui pikirannya. Namun mendengar jika Yuan akan memberikan uang sebagai kata maaf, Zhang langsung menolak dan menegaskan bahwa apa yang telah dicuri oleh Yuan di masa lalu maka akan diambil kembali olehnya tanpa terkecuali.
Tak lama, Susi dan Si Hao tiba di tempat tersebut dengan membawa stun gun atau alat kejut listrik sebagai senjata, di mana alat tersebut cukup berhasil membuat Zhang tak berdaya hingga membuat mereka berkesempatan untuk melepaskan tali yang mengikat Yuan agar segera kabur saat itu juga. Siuman dari pingsan, Zhang mendapat pesan yang mengatakan agar dirinya segera membakar dan pergi dari tempat tersebut untuk menghilangkan jejak. Dari pesan tersebut, terungkap bahwa selama ini ia dibantu oleh para murid bisbolnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sehingga tak heran bila Zhang sangat mudah melacak setiap orang yang terlibat, sekaligus menyiarkan atau meretas sistem dengan begitu cepat dan terencana. 我不想再连累你。你以前不是说过吗？要赢一起赢，要输一起输。 Dari salah satu muridnya yang kini bekerja sebagai pengacara, Zhang menerima salinan laporan otopsi yang digunakan sebagai bukti dari kasusnya dulu, yang mana dalam laporan itu tertulis bahwa ada serat baju miliknya pada kuku korban. Namun yang menjadi aneh adalah hanya tertulis satu nama, yaitu Yang Xiao dalam setiap lembaran laporan itu, sementara yang menyiksa dirinya di masa lalu agar mengaku hanyalah detektif Jidong. Lantas, siapakah yang menerima suap atas kasusnya? Entahlah. Atas keterlibatan para murid bisbol yang mulai tercium polisi, detektif Jidong mendatangi salah satu dari mereka untuk menanyakan keberadaan Zhang saat ini. Namun setelah meminta izin menggeledah tempat tersebut, para polisi tidak menemukan siapa-siapa sehingga mereka memilih untuk pergi dari sana. Dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk menjalani operasi, Yuan memberitahu hal yang tampak membuat Susi senang, yaitu akan menetap di luar negeri dengan serta membawa bibi pengasuh, sopir, dan Si Hao yang juga akan ikut pindah, sehingga hal itu membuat Susi bahagia karena tak jadi berpisah dengan sang pujaan hati. 怎么样？谢谢爸爸。 Sesampainya di rumah sakit, Susi langsung menceritakan kabar bahagia itu kepada Jaewol sebelum operasi dimulai, di mana operasi tersebut akan dilakukan di ruangan khusus dengan pengamanan super ketat karena Yuan tentu tak ingin ada gangguan atau hal buruk yang bisa menghambat jalannya operasi tersebut. Ini yang sampai. Si Bibi dan Si Hao dikejutkan dengan kemunculan Zhang di rumahnya, menyandra sang ayah sambil meminta catatan medis milik Susi. Dan setelah mendapatkan apa yang ia cari, Zhang segera ke rumah sakit tempat Susi ditindak dengan maksud akan mengambil kembali apa yang telah dicuri oleh Yuan di masa lalu. Namun karena ruang operasi dijaga ketat, Zhang harus menghadapi seluruh penjaga terlebih dahulu sampai akhirnya... Dan ya, Zhang berhasil membawa Susi dengan kondisi masih dalam pengaruh bius ke markasnya. Yang setibanya di markas, Zhang melihat Susi dengan tatapan yang tak bisa diartikan, seolah melihat kembali oroknya yang hilang 17 tahun lalu. Kepergian Zhang membuat keluarga Si Hao tampak kebingungan dengan apa yang sebenarnya Zhang inginkan, di mana si suami kemudian memberikan flash disk dan nomor telepon yang disimpan di saku bajunya sebelum Zhang pergi. Dan yang paling mengejutkannya lagi adalah Zhang rupanya tak benar-benar menggunakan kabel listrik asli untuk menyetrumnya. Disinilah akhirnya terungkap bahwa Susi adalah si orok yang hilang berdasarkan pengakuan Yuan saat diinterogasi. Dalam rekaman itu, Yuan mengaku bahwa selama ini ia merawat Susi bertujuan agar jantungnya bisa dicangkokkan kepada anaknya saat besar nanti. Dan alasan mengapa operasi tidak dilakukan sewaktu kecil adalah karena kondisi Susi sering mengalami demam tinggi. Dokter menyarankan agar transplantasi dilakukan ketika berumur 17 tahun, di mana video tersebut juga dilihat oleh keluarga Si Hao lewat flash disk yang ditinggalkan oleh Zhang, membuat si Bibi sedih membayangkan betapa hancurnya ayah dan ibu Susi di masa lalu. 16年前，原者的女儿身上
Melihat rekaman itu, Susi justru berpikir jika yang dilakukan Yuan adalah bentuk perlindungannya. Ketika lengah dari pengawasan, Susi diam-diam kabur dari markas dan menghubungi Si Hao untuk segera menjemputnya. Namun karena baterai ponselnya habis, Susi tak sempat memberitahu lokasi keberadaannya saat ini. Namun Si Hao tetap akan mencari Susi ke setiap tempat yang mungkin akan ia datangi.喂，怎么了？他人在哪里？你早啊。 Tahu jika area ini dekat dengan rumah Jewel pun, Susi memutuskan untuk numpang ngecas terlebih dahulu. Namun di saat sedang menunggu, Susi dikejutkan dengan kotak jam yang sama dengan milik sang ayah, disusul dengan kemunculan Yuan yang membuat Susi heran dan mulai sedikit percaya dengan video yang baru saja dilihatnya. Kecurigaan Susi terbukti saat si Bibi tidak menemukan jadwal operasi dan riwayat sakit jantung atas nama Susi, melainkan nama Jewel dengan jadwal operasi yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, sehingga dari sana terungkaplah fakta bahwa Jewel adalah anak kandung Yuan yang sesungguhnya. 别怕，有爸爸在。 Meski Jawan menjelaskan kedatangan Yuan ke rumahnya untuk mencari Susi, ia tetap tak percaya dan justru mulai bertindak kasar dengan menyerang siapapun, bahkan mengancam akan melukai dirinya sendiri daripada harus mendonorkan jantungnya kepada seorang pengkhianat. Tak lama, Si Hao berhasil menemukan Susi dan menyelamatkannya setelah mengira Susi pasti akan ke rumah sahabatnya. Hingga selang beberapa menit, mereka dijemput oleh Zhang dengan membawa Jewel sebagai sandera dengan tujuan menjadikan alat agar Yuan mau menyerahkan diri kepada polisi. Tiba di suatu tempat, Zhang memindahkan Susi dan Si Hao ke mobil yang dibawa oleh muridnya karena ia sendiri akan menghadapi Yuan terlebih dahulu untuk memastikan orang yang telah menghancurkan hidupnya itu mendapat hukuman yang setimpal. Namun sebelum pergi, Zhang memberikan harddisk berisi video untuk nantinya diperlihatkan kepada Susi. Susi dibawa ke tempat di mana para murid Zhang membantunya menjalankan semua misi balas dendam. Yang di sana, Si Hao heran mengapa mereka mau-mau saja membantu Zhang melakukan hal kriminal seperti ini. Sehingga salah satu dari mereka bercerita bahwa Zhang selalu melindungi mereka sejak kecil dan ada satu teman mereka yang pernah menjadi korban dari jaringan gelap yang sama. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk menghentikan perdagangan ilegal tersebut sebelum memakan lebih banyak korban. Tanpa membuang waktu, Zhang langsung menghubungi Yuan, mengancam akan menghabisi putrinya jika masih menolak menyerahkan diri. Zhang juga meminta agar Yuan menyebut nama polisi yang selama ini bersekongkol dengannya dalam menutupi kejahatan itu, dan jika tidak memberitahunya, maka Jewel akan menanggung semua akibatnya. Setelah itu, Zhang berdalih menyerahkan diri pada Jidong, yang dalam perjalanan mereka, Jidong membicarakan jika ia telah mengantongi bukti kejahatan dari Yuan seperti detail transaksi, akun palsu, serta riwayat panggilan Yuan selama ini. Kemudian, Zhang memberitahukan ada nama satu polisi di dalam panggilan dan mutasi rekening yang ia temukan sehingga... Dan ya, selama ini Sao rupanya bersekongkol dengan sindikat tersebut. Ia langsung menghabisi Jidong, membuat Zhang memiliki kesempatan untuk kabur, di mana dalam pencarian Zhang, Sao justru menemukan si perawat dan Chen terkurung dalam masih hidup, yang ternyata selalu diselamatkan oleh para murid bisbol yang tak ingin Zhang kehilangan kendali. Zhang langsung membabi buta sebab kesal karena Sao sudah menyebabkan dirinya menanggung hukuman yang tidak pernah dilakukannya. Sementara Susi dan para murid masih menyaksikan semua pertarungan itu melalui CCTV yang sudah mereka pasang sebelumnya.
Di tengah pertarungan, Yuan muncul setelah menyelamatkan Jawa terlebih dahulu, di mana ia langsung menyerang Zhang serta Sawu sehingga saat mulai terdesak, Yuan mulai membela diri dengan mengatakan bahwa semua yang ia lakukannya hanya demi menyelamatkan putrinya semata dan yakin bahwa Zhang pun akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Namun Zhang tentu marah karena ia tak akan pernah menggunakan cara kotor apalagi harus mengorbankan nyawa orang lain. Akhirnya Jawa keluar mobil untuk menyelamatkan sang ayah, namun belum sempat mendekat, ia langsung dihabisi oleh salah satu murid Zhang, disusul dengan Yuan, yang juga dihabisi oleh murid Bisbo Zhang yang lainnya. Singkat cerita, hari esok pun tiba. Susi diperlihatkan pada sebuah video yang sebelumnya dibuat oleh Zhang. Dalam video itu, Zhang menceritakan tentang kebahagiaannya saat pertama kali Susi lahir ke dunia. Namun kini berubah menjadi asing. Bahkan Susi memiliki nama yang berbeda dengan pemberiannya dulu. Di mana semua keasingan ini tentu adalah rasa sakit terdalam bagi seorang ayah. Karena anak yang ia cintai tumbuh tanpa mengenal siapa dirinya. 我陪着你长大，你陪着我变老。 Setelah melihat video tersebut, Susi merasa sedih sekaligus berat menerima kenyataan yang tak pernah ia duga. Hingga tak lama, ia langsung menghampiri Zhang yang baru saja tiba dengan kondisi penuh luka. Membuat Zhang terharu karena Susi sudah mulai mengakuinya sebagai ayah. Meskipun takdir tak memberikan mereka kesempatan hidup bersama-sama lebih lama lagi. Tamat, endingnya sangat membagongkan.